Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sebagai Ketua Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa, yang mana di pagi hari yang begitu indah ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua rasa syukur kita ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang revolusioner yang tidak pernah henti-hentinya di muka bumi ini. Semoga kita ini selalu mendapatkan syafaat sampai akhir zaman, amin. Saudaraku, brother-brotherku yang ganteng, yang cantik, hari ini saya ingin sedikit mengulas lagi perjalanan tentang saya memberikan pembicaraan dari mulai hari 1, 2, ketiga, dan ini hari keempat saya bicara. Perlu disadari dengan kondisi perekonomian bangsa yang begitu dari hari ke hari semakin berat, semakin kita berhadapan dengan persaingan, sehingga kita sangat sulit untuk bisa bertahan jika kita dari mulai hari ini ke depan tidak bisa berkelompok dalam dunia usaha. Kalimat berkelompok dalam dunia usaha saya artikan adalah perekonomian yang cukup mumpun dan cukup memenuhi persyaratan adalah berkeluarga, bergotong royong, itu hanya ada di koperasi. Alhamdulillah GMBI dengan cita-cita dari tahun 2017 adanya lahirnya koperasi, terus terlaksana di 2019, dan hari ini Koperasi Sejahtera Bangsa ini sudah hampir 10 bulan. Sudah mulai menuju kepada tingkat menuju awal. Harapan saya bahwa dengan didukung oleh kebijakan Ketua Umum LSM GMBI bahwa KKSPB Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa ini menjadi tulang punggung perekonomian bagi seluruh kehidupan distrik-distrik di seluruh yang telah terbangun distrik GMBI ini. Memang KKSPB mesti ada keterbatasan dalam cara perekrutan anggota, yang mana KKSPB ini belum bisa merekrut sampai begitu luas disebabkan karena posisi jarak. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan teknologi yang mana telah didukung oleh berbagai keahlian, bahwa kita sudah ada semacam ikatan kerjasama MOU dengan Digital Coding. Mudah-mudahan dengan perkembangan digital yang digunakan oleh konsep sistem coding, kita bisa berkembang secara merata di seluruh distrik yang telah terbangun GMBI-nya. Nah, kebijakan yang dibutuhkan oleh KKSPB dari kebijakan lembaga swadaya masyarakat GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia adalah bagaimana diturunkannya satu instruksi komando secara ekonomi bersama, bahwa koperasi harus menjadi screening untuk menjadi penyaringan ketika ada orang yang mau menjadi anggota GMBI. Prasyarat yang telah disampaikan oleh Ketua Umum LSM GMBI terhadap KKSPB bahwa seorang ketua distrik yang ingin menjadi ketua distrik atau ingin menjadi ketua wilter atau ingin menjadi ketua KSM, itu syaratnya adalah masuk menjadi anggota koperasi. Artinya bahwa KKSPB ini tidak terlepas daripada kekuatan
LSM GMBI, dan LSM GMBI tidak terlepas dari kekuatan KKSBB. Saudara-saudaraku, dengan kebijakan yang sudah mulai matang, sebentar lagi juga akan terus digelorakan. Siapapun yang tidak masuk menjadi anggota KKSBB itu dipersilakan untuk bisa mengundurkan diri dari keluarga besar GMBI suatu hari jika sudah akan keluar keputusan yang sangat ditentukan dan ditunggu-tunggu. Kemungkinan besar setelah kita bicarakan, kemungkinan dari ulang tahun yang ke-19 itu surat keputusan itu akan kita keluarkan. Jadi kewajiban yang sangat bagi seluruh keluarga besar GMBI adalah membangun koperasi KKSBB menjadi merupakan suatu bentuk kewajiban. Saudara-saudaraku, betapa pentingnya ekonomi dalam membangun satu organisasi itu juga bisa membentuk karakteristik daripada kelembagaan itu sendiri. Perbedaannya adalah apabila organisasi itu sudah mempunyai kekuatan finansial, kekuatan ekonomi, maka kemungkinan besar hampir di atas 90% ke atas bahwa organisasi yang dipimpinnya akan lebih beradab, akan lebih berdaya, akan lebih elegan. Apabila organisasi itu tidak punya kekuatan ekonomi, maka dia akan lebih galak di lapangan, karena mungkin akan mempertahankan gaya hidupnya, mempertahankan kehidupannya. Tapi coba kalau kita perhatikan, kalau seorang organisasi itu adalah sudah memenuhi persyaratan ekonomi, maka dia akan lebih elegan memimpinnya, karena kemapanannya secara ekonomi itu membantu pola pikirnya, tidak terbebani oleh berbagai hal yang membebaninya. Karena organisasi mau tidak mau ada satu pembebanan secara pribadi kepada pemimpin, apapun bahasanya, bahwa seorang pemimpin itu punya beban yang sangat berat di pundaknya. Nah, oleh karena itu, maka wadah koperasi ini adalah merupakan solusi yang terbaik. Apalagi hari-hari ini saya melihat bahwa koperasi ini akan memberikan satu bentuk open. Siapa yang mau berniat berinvestasi di koperasi, karena kebetulan koperasi hari ini juga ber-MOU misalkan dengan salah satu perumahan. Ini kita akan bagikan voucher saham di koperasi. Siapa yang berminat menanamkan sahamnya kepada koperasi, maka itu adalah merupakan pemilikannya di luar daripada sebagai iuran wajibnya. Itu akan sangat terpisah, karena pembagian kepada siapapun ini akan dibedakan cara perhitungannya. Misalkan contoh, perumahan ini membutuhkan modal 2,5. Nah, jika saya bagikan 2,5 itu, pesahamnya itu dibagikan kepada seluruh anggota koperasi yang berminat. Katakan anggota koperasi adalah 500 orang, maka 2,5 miliar itu dibagi 500. Nah, kemungkinan besar itu rata-rata 5 juta. Nah, kalau itu terlalu berat, maka keanggotaan koperasi ini akan lebih besar, itu lebih bagus. Tetapi bentuk pesahaman daripada perubahan itu adalah dimiliki oleh seluruh koperasi, anggota koperasi. Anggota koperasi punya hak sharing usaha dari hasil usahanya. Sekaligus dia juga punya pembagian sisa hasil usaha atas dasar anggota koperasinya yang selalu menyetorkan iuran wajib 100.000 itu. Nah, ini dia akan mendapatkan satu bentuk kehidupan yang layak.
Karena ini akan dikelola oleh sistem manajemen yang profesional. Yang bayangin oleh teman-teman, ketika kita membutuhkan 2,5, kita danain bersama, tidak menggunakan daripada dana perbankan, tetapi ada dana daripada seluruh anggota. Nah ini dibagi pucar, misalkan satu pucar kita bagikan 1 juta. Nah, ada ketua distrik yang mampu beli pucar 10 biji, ada yang mampu pucarnya 20 biji. Nah itu akan berkembang keuangannya atas dasar kekeluargaan. Nah ini akan menjadikan kepemilikan bersama, sehingga koperasi ini suatu hari menjadi satu bentuk koperasi yang begitu kuat permodalannya, sehingga ketika kita bagikan keuntungannya kepada pemilik pucar, pemilik pucar adalah sebagai ketua distrik tidak akan pusing, karena jika sekarang ketua distrik mendapatkan rezeki di lapangan atas nama LSM GmbI, dari hasil itu disisihkan sebagai pembeli pucar kepada koperasi, sama dengan menitipkan dana kelembagaan yang abadi itu dititipkan di koperasi untuk membiayai kehidupan secara ekonomi pada keseluruhan distriknya. Ini kalau saya tertulis itu lebih tertuang. Tapi hari ini saya mencoba memancing saudara-saudara untuk tertarik bahwa koperasi hari ini terbuka bagi siapa saja, khususnya bagi keluarga besar GmbI menjadi anggota koperasi untuk menitipkan dana kepada koperasi dengan catatan bahwa koperasi sudah memiliki satu proyek usaha. Nah hari ini kebetulan koperasi telah menekan MOU dengan salah satu perusahaan pemilik properti perumahan, yang notabene koperasi tidak perlu membeli tanah, tidak perlu membeli perizinan, tetapi koperasi harus sebagai ikut memodali dan membangunnya. Nah dari sanalah kita akan bagi sisa hasil usahanya, baik kepada pribadi yang menitipkan maupun membagikan sisa hasil usaha setiap tahun setelah koperasi ini menuju 1 tahun itu harus dibagikan kepada tiap anggotanya. Karena koperasi ini juga bukan milik pribadi, ada milik anggota. Saudara-saudara, di pagi hari ini mari kita berpikir jernih, mari kita semuanya mulai memikirkan jangka panjang kelembagaan kita. Lembaga kita ini didirikan bukan untuk hari ini atau hanya untuk 1 tahun, tidak. Bagaimana lembaga kita ini, baik LSM GmbI maupun koperasi, kita dirikan sampai anak cucu kita juga ikut berkembang dan menikmatinya. Saudara-saudara, terima kasih atas teman-teman mendengarkannya. Sekian dulu, sementara kita akan bahas lagi hari esok. Saya hanya memancing keinginan, motivasi agar teman-teman mulai berpikir bahwa berorganisasi minimal financing harus kuat dan tidak menjadi beban yang memberatkan pemikiran. Finansial tidak bisa dihindari, harus kita hadapi. Organisasi akan kuat, organisasi akan menjadi elegan, organisasi itu akan berbuat lebih baik ketika organisasi itu finansialnya kuat. Percaya sama saya, mari kita sama-sama bangun lembaga tercinta kita LSM GmbI ini dengan cara yang lebih elegan, lebih berdaya, lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita hapus dari sejak hari ini stigma bahwa LSM GmbI adalah LSM preman. Kita hapus bersama-sama dengan adanya pemberdayaan koperasi. Mari kita bangun koperasi kita, mari kita hidupkan koperasi kita, mari kita jayakan koperasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat Erat GmbI.